Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang konsep fikih dan usul fikih. Sebelum membahas materi, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Pangestu, saya sebagai moderator. Dan sebelah kiri saya, nama Wida Setiawati sebagai narasumber. dan sebelahnya lagi, Nama aku Bakti sebagai narasumber. dan sebelah kanan saya. Nama saya Indah Ramli Mas sebagai narasumber. Nama saya Muhammad Mustafa Kamal sebagai narasumber. Baik, perkenalan selesai. Mari kita akan melanjutkan sesi pembacaan materi. Pengertian fikih dan usul fikih. Kata fikih dari segi bahasa berasal dari kata faqaha yafhaku fiqha yang memiliki arti memahami secara mendalam, mengerti dan ahli. Adapun fikih ditinjau dari segi istilah, dikutip sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khalaf. Fikih adalah kumpulan atau ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Fikih berkaitan dengan berbagai ketentuan hukum syara yang telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis maupun ketetapan hukum syara yang ditetapkan oleh para ahli fikih atau Materi mendefinisikan usul fikih, yaitu ilmu yang membahas dalil-dalil fikih secara global dan bagaimana cara menggunakan dalil tersebut serta keadaan orang yang menggunakannya. Abdul Wahab Khalaf. Usul fikih adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan menggunakan dalil-dalil yang terperinci. Al-Ghazali. Usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil hukum syara dan dalil-dalil menunjukkan terhadap hukum syara tersebut. Asy-Syaukani mendefinisikan usul fikih ilmu yang membahas kaidah-kaidah yang dipakai untuk mengeluarkan hukum syara dengan dalil-dalil yang terperinci. Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu usul fikih adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah yang digunakan dalam usaha untuk memperoleh hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan menggunakan dalil-dalil terperinci. B. Objek dan ruang lingkup pembahasan usul fikih. Secara garis besar, ruang lingkup atau objek pembahasan ilmu usul fikih adalah dalil syara yang bersifat umum ditinjau dari ketetapan terhadap hukum syara yang umum. Oleh sebab itu, maka pembahasan usul fikih adalah membahas kaidah atau dalil umum dan batasannya, serta perintah dan hal lain yang identik dengannya. Objek pembahasan usul fikih meliputi hal-hal berikut: 1. Sumber dan dalil hukum syar'i secara global. Usul fikih membahas sumber dan dalil hukum syar'i secara umum dan global. Seperti qiyas itu bisa dipakai sebagai dalil penunjukan lafaz umum untuk bersifat persangkaan. Istihsan itu bisa dipakai sebagai hujjah dan semacamnya. Sedangkan fikih yang dibahas dalilnya bersifat rinci, seperti dalil wajibnya niat dalam suatu amalan adalah sungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan sebagainya. 2. Hukum syar'i yang terkandung dalam dalil secara global. Usul fikih membahas hukum syar'i secara umum atau global yang terkandung dalam sebuah dalil. Contoh apa hukum yang terkandung dalam dalil ini? Misalnya Quran surat Al-Baqarah dan yang sejenisnya. Sedangkan fikih membahas hukum syar'i secara terperinci, seperti niat dalam sholat itu hukumnya wajib, takbiratul ihram itu hukumnya wajib, berbicara dalam sholat itu hukumnya haram, dan sebagainya. 3. Kaidah usuliyah dan metode istinbat hukum syar'i. Usul fikih membahas kaidah dan metode istinbat hukum, sementara fikih membahas hukum perbuatan mukallaf. Dari perbedaan tersebut dapat kita ringkas sebagai berikut. Fikih dalilnya rinci, pembahasan hukum syar'i secara rinci, tujuannya mengetahui hukum perbuatan mukallaf.
Usul fikih, dalilnya global, pembahasannya hukum syar'i secara global, tujuannya mengetahui kaidah istinbat dalil. Saya tujuan dan manfaat orang usul fikih. 1. Tujuan mempelajari usul fikih. Tujuan mempelajari usul fikih adalah agar kita bisa menerapkan kaidah-kaidah pada dalil-dalil yang ada, sehingga bisa menghasilkan hukum syar'i yang bisa diamalkan. 2. Manfaat mempelajari usul fikih. A. Menyimpulkan hukum permasalahan kontemporer. B. Mengkaji dan menguji ulang istilah ulama terdahulu. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.